Smart Be Wise. Dalam Gregorius Cast kali ini kita akan melakukan Bisik Bincang Asik bersama saya Candy dan saya Maisel. Dan pada hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat, yaitu Kak Monik dan Kak Melan. Halo Kak Monik dan Kak Melan. Hai Sobat Gregorius, yang perlu kalian ketahui adalah Kak Monik dan Kak Melan ini adalah alumni SMK Santo Gregorius yang berhasil masuk universitas melalui jalur SNBT. Kakak berdua lolos di universitas mana nih? Kalau saya lolosnya di Universitas Mataram. Kalau saya juga di Universitas Mataram. Keren banget kan teman-teman? Kalau boleh tahu jurusan apa yang diambil sama Kak Monik dan Kak Melan? Kalau saya jurusan kimia murni. Kalau Kak Monik? Kebetulan kita sama-sama ada FMIPA dan saya di jurusan Biologi Murni. IPA banget. Sebelum pembahasan kita lebih dalam nih, boleh nggak sih ceritain selama 3 tahun di SMK, bagaimana sih kesehariannya di SMK dengan teman-temannya, dengan bapak ibu gurunya? Kalau boleh diceritain dari Kak Melan dulu mungkin bisa? Keseharian selama saya 3 tahun di SMK ya, SMK tuh kayak betul-betul membawa dampak positif bagi perkembangan saya, kemajuan saya. Karena selama saya sekolah di SMK ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ada OSN, pernah saya aktor OSN ya, selama 2 tahun lah gitu, betul-betul. Kemudian bapak ibu guru di sekolah ini juga itu sangat-sangat membantu saya. Contohnya seperti misalnya kita kurang memahami suatu materi, pasti bapak ibu guru itu selalu membantu kita menjelaskan materi itu dengan serinci-rincinya, sedetail-detailnya, jadi kita bisa sangat memahaminya. Kalau dari bapak ibu gurunya sangat support banget ya. Support banget. Kalau Kak Monik sendiri gimana? Kalau saya kesehariannya di SMK udah pasti belajar, dan kalau Kamelan tadi ikut OSN, kalau saya kebanyakan ikut lomba-lomba, biasanya lomba nyanyi. Ya, Awalnya saya tuh nggak tahu kalau saya tuh punya bakat di nyanyi, kirain hobi doang gitu kan. Ternyata pas bapak ibu guru percayakan ke saya untuk ikut lomba tuh saya baru sadar, oh ternyata saya punya bakat juga ya di nyanyi ini. Baru menyadari gitu. Iya, terus kalau teman-temannya di sini asik-asik banget, dan biasa maka Santo Gregorius ini toleransinya tuh tinggi banget. Walaupun kita itu berbeda-beda suku, agama, ras dan budaya, tapi kita tuh nggak pernah saling bully, nggak pernah saling ejek, kita tetap saling menghormati satu sama lain. Berarti walaupun SMK Santo Gregorius ini adalah sekolah Katolik, tetapi banyak agama yang sekolah di sini. Iya, bukan hanya Katolik doang di sekolah ini. Juga disediakan guru agama dari berbagai Pastinya. agama ya, untuk belajar sama-sama, benar-benar banget. Berarti memang SMK ini bagus banget ya teman-teman. Dan penjelasan dari kakak berdua nih kayak sudah menjelaskan bahwa SMK itu sangat toleransi, dari bapak ibu gurunya tuh sangat support banget. Dan tadi kamu nih bilang kalau dia hanya suka menyanyi dan tidak sadar bahwa ternyata itu adalah bakat. Setelah bapak ibu guru mempercayai, akhirnya ketahuan bahwa ternyata itu adalah bakatnya dia dan bisa membawa prestasi untuk dirinya juga. Keren banget. Nah itu tadi dari segi pendukungan dari bapak ibu guru. Kalau kakak boleh nggak ceritain bagaimana sih kegiatan kakak dalam kegiatan non akademik selama di SMK Santo Gregorius ini? Dari siapa ya? Ibu. Kamelan mungkin? Oke, boleh. Di SMK Gregorius ini ya, kebetulan kami berdua ini OSIS. OSIS. Selama 2 tahun, 2 periode. Dan kami betul mendapat banyak pelajaran dari OSIS ini. Soalnya kami tuh dulu tuh nggak tahu banget organisasi tuh kayak gimana sih, tau kan masih kecil kan ya. Tapi sejak kita masuk di SMK Santo Gregorius, kita itu langsung masuk OSIS kan ya. Bisa masuk OSIS tuh kita jadi belajar banyak hal, gimana sih cara kita berorganisasi, gimana sih cara kita bisa kita bisa menerima pendapat orang lain. Soalnya di organisasi itu kan nggak mungkin kan kita kekeh sama pendapat kita sendiri, bener kan? Berarti dengan kakak mengikuti kegiatan organisasi di SMK ini dapat membantu melatih diri kakak untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya kakak ya? Banget. Nah kakak di SMK Santo
Gregorius Paulus ini kan terkenal dengan slogannya yaitu DJTM. Nah, menurut kakak berdua nih, apa sih DJTM itu? Apa sih yang membuat DJTM ini melekat pada diri kakak? Apakah DJTM ini tuh melekat hanya pas kakak sekolah atau sampai kakak lulus sekolah ini masih ada tertanam dalam diri kakak berdua? Seperti yang kita tahu, DJTM itu kan panggilannya disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Udah pasti DJTM ini bukan hanya kita perlukan pada saat kita masa sekolah aja. Udah pasti ini tuh berguna banget untuk kehidupan kita selanjutnya, terutama pas kita udah keluar dari sekolah yang dimana kita udah gabung di masyarakat. Iya, udah harus ada gabung di masyarakat. Jadi udah penting banget, apalagi disiplin. Kan kita nggak mungkin banget kan kayak kita di masyarakat itu harus disiplin. Kita di sini diajarin disiplin tuh mulai dari datang sekolah nggak boleh terlambat, harus tepat waktu. Terus kita juga diajarin jujur, kita harus jujur. Kita nggak boleh bohong terus sama orang lain, apalagi sama diri sendiri. Kalau dari kamu lah, nilai mandiri sama terampil. Mandiri ya, kalau mandiri itu kita pastinya semakin ke depan kita semakin tidak boleh bergantung pada orang lain. Kita harus berdiri kan sendiri, Iya. seperti yang sering Bapak Ibu guru sampaikan. Kalau terampil kita harus terampil dalam mengambil solusi mungkin ke depannya. Karena kita tahu kan kalau kita hidup di masyarakat, kita pasti banyak pendapat dari orang lain atau gimana gitu kan. Kita harus terampil dalam mengambil solusi apa sih yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kakak selama kakak menempuh pendidikan di SMA Santo Gregorius ini, apakah ada kendala dalam menempuh pendidikan di sini? Kesulitan-kesulitannya mungkin. Kalau kesulitan pastinya ada ya, karena nggak mungkin semuanya berjalan dengan mulus. Tapi kembali lagi ke yang kita bilang kemarin, ke yang kita bilang tadi. Ya, Bapak Ibu guru itu bisa. Kita bilang tadi, Bapak Ibu guru di SMA Santo Gregorius ini tuh bakal merangkul kita banget ya. Waktu kita dapat kendala pada saat pembelajaran atau di kegiatan-kegiatan non akademik lainnya, pasti kita dibantu banget, disupport banget ya, sampai kita bisa menemukan jalan keluar dari kendala itu sih. Berarti istilahnya tuh kayak semua kendala itu dapat kita atasi tergantung dari orang sekitar kita kan? Iya, Benar ya. Support system berarti Bapak Ibu guru. Support system banget sih. Kakak, nah ini kan sudah selesai nih. Ada nggak sih pesan-pesan untuk adik-adik kakak-kakak kelas ini yang masih berada di pendidikan di SMA Santo Gregorius ini? Oke. Dan saya untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 yang masih menempuh pendidikan di SMA Santo Gregorius ini, saya mau kasih pesan semangat belajarnya. Kalian pasti bisa menempuh cita-cita yang kalian inginkan. Kalian pasti bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Jangan malas-malas belajarnya, pokoknya semangat terus. Dengar tuh teman-teman, pesan yang disampaikan oleh Kamelan. Sebenarnya dari kamu nih pesan-pesan untuk adik-adik kelas SMP nih Yang masih mencari SMA ya kakak dia. Kalau dari saya untuk adik-adik di luar sana yang sekarang duduk di bangku kelas 9 SMP yang bingung nih mau cari SMA di mana, jangan ragu, jangan bimbang, pilih aja SMA Santo Gregorius Sumbawa. SMA Santo Gregorius juga kan sudah akreditasi A. Oh pastinya dong, pastinya. ya. Jadi Udah pasti, lagi. iya, udah pasti di sini kualitasnya top banget. Kalau kata kakak Monik, jangan ragu, Jangan bimbang. Jadi buat teman-teman kelas 9 nih udahlah masuk aja di SMAK. SMAK tuh benar-benar bagus seperti penjelasan disampaikan oleh kakak tadi. Guru-gurunya sangat super sistem banget, lingkungannya sehat karena mental health itu perlu dijaga kan. Ya, apalagi masa depan ya. Jadi kita butuh lingkungan yang sehat biar nanti kita bisa seperti kakak semuanya masuk ke universitas terbaik yang ada di Indonesia, terkhususnya di NTB yaitu Universitas Mataram. Doain dong biar kita berdua bisa nyusul ke sana nih. Ya, kita mulai lagi podcast bareng lagi nih, guys. Udah itu aja sih dari kita ya. Itu dari kita. Oke, saya juga dulu ke